Al-Bantani yang mendadak menjadi Cina, saudara. Kemarin begal nasab, santri kandang kebo. Sekarang sudah menjadi Cina, bapaknya Cina katanya. Yang terjadi saling adu dan saling serang antara kaum muslimin. Habaib yang baik, yang alim tetap kita cintai. Juga kiai Nusantara yang baik, yang saleh juga harus kita cintai dan kita hormati. Jangan menjadikan ini sebagai alasan perpecahan umat Islam Indonesia. Apalagi tes DNA segala. Karena tes DNA ini menurut para ahli, gen daripada simpanse kera besar 99% mirip dengan gen manusia. Apakah nanti kalau gen manusia ini dicontohkan kepada simpanse, maka manusia tersebut harus diusir ke hutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kisruh nasab yang tidak berujung, yang selalu menggaung-gaungkan usir imigran Yaman. Ternyata karena kisruh nasab ini berkepanjangan, timbul spekulasi yang bermacam-macam. Di antaranya, Iman mendadak keturunan Cina. Spekulasi ini adalah spekulasi yang berkembang di media sosial. Sebagaimana saudara kita juga mengatakan bahwa kok tiba-tiba muncul katanya Iman ini mendadak Cina. DIY juga menyinggung narasi tersebut, dan dia mengakui sebagai muhibbinnya atau pencinta habaib yang baik, juga mengkritisi dan mengomentari tentang Imanuddin mendadak Cina yang muncul narasi ini di media sosial. Kita lihat dulu videonya. Al-Bantani yang mendadak menjadi Cina, saudara. Kemarin begal nasab, santri kandang kebo. Sekarang sudah menjadi Cina, bapaknya Cina katanya. Gara-gara membahas atau membatalkan nasab para habaib. Saya tidak ikut Kiai Iman dalam hal bab nasab, tetapi saya mengikuti diskursus ya, atau polemik ini semakin hari semakin lucu. Mulai ada ulama yang mau duel sampai kepada framing-framing sampah, saudara. Jadi di sini saya melatih diri dengan kejadian ini supaya lebih dewasa ya dalam berpikir ataupun dalam mencerna segala sesuatu yang ada di media sosial. Jadi Kiai Iman ini merupakan keturunan Cina katanya, karena kebetulan beliau mungkin kalau kita mirip-miripin ya, orang Indonesia kalau secara keseluruhan memang keturunan Cina ya. Tapi entah kenapa mereka marah sekali sama Cina, ataukah memang ada konflik sama Cina, bahkan mungkin untuk kedepannya memframing sebagai PKI. Kemarin sudah di-framing sebagai PKI ya. Masya Allah, saudara. Hal ini pernah saya rasakan waktu saya dijebloskan ke penjara oleh Habib-Habib yang kita cintai ya. Saya ini sebagai muhibbin, sekali lagi saya berkata pengakuan saya ini sebagai muhibbin yang sangat cinta terhadap para habaib, terutama Habib-Habib yang alim, Habib-Habib yang penuh wawasan, penuh keteduhan, bahkan penuh dengan kejujuran. Spekulasi-spekulasi dan narasi-narasi yang timbul akibat dari perpecahan persatuan umat Islam yang digaung-gaungkan oleh Kiai Nusantara yang mencari-cari celah untuk bermusuhan dengan para habaib. Mereka menggunakan doktrin lama habaib yang memang doktrin tersebut secara akal sehat memang salah. Jika ada habaib yang mengatakan kalaupun habaib yang maksiat masuk surga, ini adalah doktrin yang salah, dan ini adalah doktrin lama yang tidak perlu dihembuskan kembali, yang tidak perlu digoreng-goreng hanya untuk mencari celah-celah permusuhan di antara umat Islam. Karena banyak juga kiai-kiai yang katanya pribumi,
juga membuat doktrin-doktrin yang menyesatkan, seperti yang terjadi pada ajarannya Panji Gumilang, dan kini terjadi lagi pada ajarannya Mama Hupran yang digurukan oleh Himat JS, yang digurukan oleh pejuang-pejuang pengusir habaib. Dan kini mereka dinyatakan terindikasi mengajarkan ajaran sesat. Dan kemudian perwakilan Mama Hupran juga mengeluarkan statement yang sama seperti Panji Gumilang yang menyesatkan Majelis Ulama Indonesia. Apakah doktrin-doktrin dari kiai ini benar? Juga salah. Maka siapapun yang salah tetap salah, siapapun yang benar harus benar. Habaib mengeluarkan doktrin yang salah, salah. Kiai Nusantara mengeluarkan doktrin yang salah, tetap salah. Jangan karena Kiai Nusantara dibela walaupun dia sesat. Harus fair. Maka sebaiknya kisruh nasab ini dihentikan. Tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Maka tidak salah timbul narasi-narasi usir imigran ke Yaman. Maka tandingannya, oh iman mendadak Cina. Jadi apa yang terjadi? Saling adu dan saling serang antara kaum muslimin. Habaib yang baik, yang alim tetap kita cintai. Juga Kiai Nusantara yang baik, yang saleh juga harus kita cintai dan kita hormati. Jangan menjadikan ini sebagai alasan perpecahan umat Islam Indonesia. Apalagi tes DNA segala. Karena tes DNA ini menurut para ahli, gen daripada simpanse kera besar 99% mirip dengan gen manusia. Apakah nanti kalau gen manusia ini dicontohkan kepada simpanse, maka manusia tersebut harus diusir ke hutan? Ini adalah narasi-narasi hanya untuk memecah belah umat Islam. Maka tidak salah yang mengatakan usir habaib ke Yaman, nanti timbul narasi usir iman ke Cina. Maka hentikan perseteruan dan perpecahan umat Islam. Sekian, terima kasih.